Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Biologi B, kelompok 4, yang beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, nama saya Fitriani, Saya Darsila, saya Fatmawati, dan saya Suryani. Kami ingin mempraktekkan tentang difusi cair, gas, dan osmosis. Seperti pada teori yang kita pelajari, difusi itu adalah perpindahan zat. Zat ini berpindah dari suatu lingkungan atau suatu larutan berkonsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah. Yang kedua adalah osmosis. Osmosis merupakan perpindahan pelarut atau air dari larutan konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi tinggi, di mana konsentrasi itu adalah jumlah zat pada suatu larutan. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah praktikum untuk osmosis dahulu, karena osmosis itu nanti akan disimpan beberapa jam agar prosesnya berlangsung. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum osmosis ini yang pertama adalah pisau, star, dan sendok untuk makan. Bahan yang kita gunakan adalah kentang. Kemudian yang perlu kita siapkan adalah garam. Kenapa kita butuh menggunakan garam ini? Yang akan kita gunakan untuk membuat larutan garam. Selain garam, tentu ada pelarutnya. Pelarutnya adalah air. Ini adalah aquades. Aquades adalah air yang murni atau tidak ada campuran zat yang lainnya. Dan kami siapkan beberapa wadah untuk melakukan praktikum ini. Hal yang pertama kita lakukan yaitu kita kupas dulu kentangnya. Kita sediakan tisu agar hasil dari kupasannya atau cangkangnya tidak belepotan kemana-mana. Setelah kentangnya dikupas, kemudian potong, lalu kita ukur semua kentang ini dan usahakan ukurannya sama. Setelah dipotong, ini ukuran panjangnya itu 5 cm, lebar dan tingginya 1 cm. Usahakan semua kentangnya memiliki ukuran yang sama. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah membuat larutan garam. Seperti yang kita ketahui, setiap larutan itu harus ada zat terlarut dan pelarutnya. Zat yang terlarut yang kita gunakan adalah garam, kemudian pelarutnya kita menggunakan aquades. Pertama, kita akan membuat larutan garam. Gelas yang pertama kita kosongkan, gelas yang kedua kita isi 1 sendok garam, gelas yang ketiga kita isi 2 sendok garam, dan gelas keempat kita isi 3 sendok garam. Agar tidak tertukar, kita tandai dengan gelas A, B, C, dan D. Kemudian kita masukkan air atau aquades masing-masing sebanyak 140 ml. Kemudian aduk garam sampai garamnya larut dalam air. Setelah garamnya larut, maka kita masukkan kentangnya 1 ke gelas A, 1 ke gelas B, 1 ke gelas C, dan 1 ke gelas D. Kemudian praktikum ini harus dibiarkan atau direndam selama beberapa jam. Ini adalah larutan yang sudah kita diamkan selama 24 jam. Kemudian apa yang akan terjadi ketika larutan ini disimpan selama 24 jam dalam larutan dalam konsentrasi yang berbeda? Pertama yang akan kita lakukan adalah kita angkat kentangnya. Semuanya kita angkat, lalu kita simpan di tisunya. Langkah selanjutnya yaitu kita ukur kembali kentang-kentangnya. Dan setelah kentangnya kita ukur, maka datanya kita akan masukkan ke dalam tabel hasil pengamatan. Jadi praktikum selanjutnya yaitu difusi cair dan gas.
Adapun alat dan bahan yang kami gunakan ada kertas lakmus yang berwarna biru dan berwarna pink, ada ethylene blue dan HCl, dan ini lidi yang kami gunakan sebagai pengganti pipa kapilernya, dan aquades. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu memasukkan air ke dalam gelas sebanyak 200 ml. Setelah itu tetesi methylene blue ke dalam gelas tersebut. Lagi. Oke. Lalu amati penyebaran zat tersebut. Dan untuk difusi gasnya, kita membuat 11 potongan kertas lakmus berwarna biru dan berwarna merah yang berukuran 1 cm. Tersebut kami masukkan ke dalam pipa kapiler sebanyak 5 kertas lakmus biru dan 5 kertas lakmus merah. Dan lalu kita teteskan hasilnya ke pipa ini. Dan mengenai kertas lakmus tersebut. Catat waktu perubahan warna lakmus, lalu hitung dan bandingkan kecepatan difusi masing-masing gas dalam satuan cm per menit. Itulah tadi praktikum yang kami lakukan tentang difusi cair, gas, dan osmosis yang kami paparkan melalui video, dan semoga teman-teman sekalian dapat memahami cara mempraktikkan hal tersebut. Kami akhiri dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.